Kami dari kelompok 1 akan menceritakan tentang krisis keuangan di Amerika pada tahun 2008. Krisis ini disebabkan oleh banyak kasus keuangan yang terjadi sebelumnya. Salah satunya subprime mortgage. Mortgage atau hipotek berdasarkan pasal 1162 KUHP diartikan sebagai hak kebendaan dari benda-benda tak bergerak bertujuan untuk mengambil pelunasan dari suatu hutang atas benda tersebut. Pada tahun 2001 sampai 2002, The Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat mulai menurunkan tingkat suku bunganya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: pertama, dot-com bubble. Dot-com bubble merupakan kejadian timbulnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang internet. Namun, pada saat itu belum semua masyarakat yang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga, pada tahun tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh bangkrut. Di antaranya, Infospace, Cosmo.com, Startup.com, dan Webfund. 2. Tragedi pengeboman gedung WTC pada 11 September 2001. 3. Tingkat bunga T-bills yang tinggi. Oleh karena itu, The Fed menurunkan tingkat suku bunganya hingga mencapai 1% pada tahun 2003 untuk menghidupkan kembali perekonomian Amerika Serikat. Setiap orang yang memenuhi syarat berhak mengajukan dan mendapatkan kredit rumah. Karena banyaknya permintaan rumah, maka harga rumah akan tinggi. Hal ini berdasarkan dari hukum permintaan. Semakin tinggi permintaan atas suatu barang, semakin tinggi pula harga barang tersebut. Dalam menjalankan program penyediaan rumah bagi warganya, pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan penyedia dana untuk membangun perumahan, yaitu Fannie Mae dan Freddie Mac. Berikut akan dijelaskan mengenai proses pemberian kredit perumahan serta pendanaan pembangunan perumahan yang melibatkan Fannie Mae, Freddie Mac, perbankan, serta investor. Pertama, pengajuan pengambilan kredit rumah oleh peminjam kepada bank pemberi kredit rumah melalui mortgage broker. Mortgage adalah pinjaman yang diberikan pada masyarakat untuk membeli properti di mana properti tersebut selanjutnya akan dijadikan jaminan. Berdasarkan dari kriteria masyarakat yang diberikan pinjaman, mortgage dibagi menjadi dua macam, yaitu prime mortgage dan subprime mortgage. Prime mortgage adalah kredit yang diberikan pada masyarakat yang biasanya memiliki sejarah yang bagus. Tidak ada sejarah bangkrut atau keterlambatan pembayaran pada kredit-kredit yang telah diselesaikannya. Sedangkan subprime mortgage adalah kredit yang diberikan pada masyarakat yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga memungkinkan masyarakat yang sebenarnya secara finansial tidak layak untuk mendapatkan kredit untuk membeli rumah menjadi mampu membeli rumah. Subprime mortgage ini sendiri memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan prime mortgage. Selanjutnya, pengajuan peminjaman disetujui oleh bank, sehingga bank memiliki hipotek atas rumah tersebut. Kemudian, peminjam membayar cicilan kredit rumah langsung kepada pihak bank pemberi kredit. Namun, karena bank memerlukan dana cepat untuk menjalankan kegiatan perbankan, bank menjual hipotek kepada Fannie Mae ataupun Freddie Mac. Fannie Mae merupakan perusahaan pembiayaan perumahan yang didirikan pada tahun 1938 atas permintaan Presiden Franklin D. Roosevelt. Sementara Freddie Mac didirikan pada tahun 1970 guna memberikan kompetisi dengan Fannie Mae, dengan tujuan agar Fannie Mae tidak memonopoli pasar properti. Namun karena Fannie Mae dan Freddie Mac tidak memiliki dana yang cukup sesuai dengan permintaan bank, maka mereka menjual kembali surat piutang dari bank tadi kepada investor dalam bentuk sekuritas, atau yang dinamakan dengan Mortgage Backed Security atau MBS. Kegiatan yang dilakukan Fannie Mae dan Freddie Mac ini disebut dengan sekuritisasi. Sekuritisasi adalah penjualan aset piutang dari kreditor awal, dalam hal ini adalah bank pemberi kredit, kepada pihak lain, dalam hal ini investor, sehingga bank menerima dana segar dari penjualan tersebut dan investor akan menerima bunga dari investasi yang dilakukannya. Dari proses sekuritisasi tersebut, Fannie Mae dan Freddie Mac dapat menggunakan hasil emisi sekuritas atau MBS tersebut untuk kegiatan lainnya, tidak jarang untuk jaminan berhutang kembali.
Karena MBS telah dibeli oleh para investor, maka Fannie Mae maupun Freddie Mac memperoleh dana yang kemudian akan diberikan kepada bank-bank pemberi kredit perumahan. Karena bank telah menerima dana dari penjualan surat piutang, maka bank menyerahkan cicilan kepada Fannie Mae ataupun Freddie Mac. Agar Fannie Mae ataupun Freddie Mac dapat menyerahkan imbal balik bunga dari cicilan perumahan kepada investor karena telah berinvestasi pada aset tersebut. Dari penjelasan alur tersebut, dapat dilihat peran Fannie Mae dan Freddie Mac dalam menyediakan dana serta meningkatkan likuiditas pasar hipotek. Pada tahun 2005, The Fed menaikkan tingkat suku bunga hingga 5%. Ini mengakibatkan Fannie Mae dan Freddie Mac juga menaikkan tingkat suku bunganya. Naiknya suku bunga ini berpengaruh pada pinjaman yang harus dibayarkan oleh bank kepada Fannie Mae dan Freddie Mac, yang jumlahnya juga meningkat. Karena bank tidak ingin menanggung resiko ini, maka dilampirkan pada pinjaman dengan menaikkan tingkat bunga cicilan kredit rumah. Oleh karena itu, banyak peminjam yang tidak sanggup untuk meneruskan cicilan kredit rumahnya atau gagal bayar dan merelakan rumah tersebut diambil oleh bank. Karena banyak peminjam yang gagal bayar, maka bank juga gagal mengembalikan pinjaman kepada Fannie Mae dan Freddie Mac, yang mengakibatkan bank menyerahkan aset-aset perumahan tersebut kepada Fannie Mae dan Freddie Mac. Hal itu menyebabkan Fannie Mae dan Freddie Mac juga gagal membayarkan return kepada investor, karena investor memiliki hak atas aset tersebut dari membeli sekuritas. Karena semua aset diserahkan kepada investor, sehingga investor hanya memiliki aset-aset yang tidak likuid, di mana aset-aset ini pun tidak bisa dijual lagi, karena tidak ada peminat di bidang properti lagi dikarenakan harga rumah sedang turun. Hal itu mengakibatkan kebangkrutan para investor pada tahun 2008, termasuk di dalamnya bank investasi terbesar dan tertua di Amerika, yaitu Lehman Brothers. Karena dari keseluruhan kegiatan investasi yang dilakukan oleh Lehman, 70%-nya di bidang properti, karena berpikiran bahwa aset perumahan akan selalu naik. Pada 10 September, Lehman mengumumkan kerugian sebesar 3,9 miliar US dollar dan berencana menjual sebagian besar kepemilikannya atas bisnis manajemen investasi. Karena para investor bangkrut, maka hal ini berpengaruh kepada AIG yang berperan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan pihak ketiga atau third party liability. Dalam hal ini adalah para investor yang berinvestasi di industri properti. Dampak yang diterima AIG sangat besar. Namun, AIG mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bailout karena pemerintah beranggapan bahwa apabila AIG dibiarkan bangkrut, efeknya akan langsung kepada masyarakat pemegang polis. Hal ini tentunya akan semakin berdampak pada perekonomian Amerika yang saat itu sedang mengalami krisis. AIG mengalami krisis likuiditas setelah kredit ratingnya downgrade. Pemerintah menguasai saham AIG New York sebesar 80% setelah menyatakan bersedia melakukan bailout AIG pada 16 September 2008 senilai 85 miliar US dollar. Pada 22 September, AIG resmi dikeluarkan dari Dow Jones Industrial Average. Sehubungan dengan ini, Lehman mengajukan perlindungan kebangkrutan, namun pemerintah menyatakan tidak akan mengambil tindakan apapun. Sehingga, pada tanggal 15 September 2008, Lehman mengumumkan pilot dengan hutang bank sebesar 613 miliar US dollar, di mana 155 miliar dalam bentuk obligasi. Setelah sebelumnya Fannie Mae dan Freddie Mac mengajukan perlindungan kebangkrutan dan akhirnya pemerintah mengambil alih pada 7 September 2008. Proses ini mengakibatkan krisis. Berdasarkan kronologis terjadinya krisis Amerika pada tahun 2008, kita dapat melakukan beberapa pencegahan agar tidak terjadi krisis yang sama. Di antaranya, pertama, memberikan syarat yang lebih ketat dalam pengambilan pinjaman untuk rumah kedua dan seterusnya, atau rumah untuk investasi. Kedua, pengawasan terhadap produk derivatif yang disekuritisasi. Ketiga, pengontrolan suku bunga KPR. Keempat, pemerintah terlibat dalam pengawasan, bukan penjamin kredit perumahan. Sekian penjelasan mengenai krisis keuangan yang terjadi di Amerika.